Halo para pecinta Donghua dimanapun berada. Kali ini kita lanjut alur cerita Donghua Renegade Immortal episode 87. Setelah Wang Lin terbang ke dalam gua, dia dengan santai mengirimkan sebuah larangan dan menyegel gua tersebut. Di dalam gua, tatapan Wang Lin tertuju pada dinding. Alasan dia memilih tempat ini adalah karena tempat ini paling dekat dengan urat nadi roh. Meskipun dia tidak dapat menyerap kekuatan urat nadi roh seperti sebelumnya, dia masih dapat meminjam kekuatannya. Tubuhnya menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di depan urat nadi roh utama di bawah gunung pemurnian jiwa. Setelah duduk dalam posisi lotus, ia menyebarkan indera keilahiannya. Apa yang ia temukan mengejutkannya. Di bagian terdalam dari urat nadi roh, terdapat massa gas hitam yang menghalangi semua indera ilahi. Energi spiritual dari urat nadi roh diserap oleh gas hitam. Indera ketuhanan Wang Lin berada di tepi gas hitam. Ia mampu mendeteksi jeritan jiwa yang kadang-kadang muncul di dalam gas hitam. Itu menghentikan indera ilahi. Wang Lin melihat sekeliling dan segera menemukan bahwa ada pembatasan di sekitar gas hitam. Karena keterbatasan inilah indera ketuhanannya tidak dapat masuk. Setelah melihatnya sebentar, mata Wang Lin menjadi fokus. Ini, mungkinkah ini adalah batasan jiwa kuno? Hati Wang Lin bergetar. Pembatasan jiwa kuno merupakan pembatasan kuno yang paling langka. Pembatasan ini menggunakan jiwa sebagai medianya. Pembatasan kuno ini tidak hanya berubah dengan cara yang aneh, tetapi juga jauh lebih kuat. Pembatasan normal dapat dilihat sebagai objek mati, mereka seperti gembok yang membutuhkan kunci tertentu untuk membukanya. Namun, pembatasan jiwa tidaklah sama. Itu bisa dianggap sebagai makhluk hidup. Kenyataannya, itu adalah pecahan jiwa yang tetap hidup sebagai suatu formasi. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sejenak, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah dekat dengan batasan jiwa kuno. Tepat saat tubuhnya muncul, kabut hitam mulai bergerak dan dua mata hantu muncul. Pada saat yang sama, suara ratapan hantu terdengar dari dalam kabut. Jiwa asal Wang Lin bergetar setelah mendengar ratapan itu, jadi dia segera mundur. Dia menatap awan hitam itu dan merenung dalam diam. Raungan tadi adalah sebuah peringatan. Pasti ada harta karun jika perlu pembatasan jiwa untuk menyegelnya. Mata Wang Lin berbinar. Ekspresinya menjadi serius saat tangannya bergerak cepat. Satu ilusi demi ilusi muncul dan mengelilingi tubuhnya. Hancurkan! Teriak Wang Lin sambil menunjuk kabut hitam. Ilusi di sekitarnya berubah menjadi seekor naga dan menyerbu ke dalam kabut hitam. Kedua mata hantu itu dipenuhi amarah dan kabut mulai bergerak. Kemudian terdengar suara gemuruh yang bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Raungan itu memasuki jiwa Wang Lin dan dia segera merasakan sakit yang berasal dari retakan jiwa asalnya. Wang Lin segera mundur dengan ekspresi muram. Tepat pada saat ini, kabut hitam mulai bergerak lebih keras dan menyusut dengan cepat. Semua kabut hitam mengembun di bagian tengah. Dalam sekejap mata, kabut hitam telah mengembun menjadi seekor binatang buas. Saat binatang itu muncul, Wang Lin dapat melihat bahwa ada bendera emas kecil di dalam kabut. Kabut hitam berasal dari bendera ini. Binatang itu mendarat di tanah. Kepalanya menghadap Wang Lin, ia membuka mulutnya dan menatap Wang Lin dengan tatapan seperti hantu. Pembatasan ilusi yang ditembakkan Wang Lin sebelumnya semuanya masih menyala di tubuh binatang itu. Binatang itu melambaikan kepalanya dan menyemburkan dua aliran udara panas dari hidungnya. Kemudian ia menatap Wang Lin dan tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Kilin. Tanpa ragu, Wang Lin menghilang. Binatang itu meleset. Dia melihat ke kejauhan dan mengeluarkan raungan. Raungan itu bergerak menuju pembuluh darah roh tetapi dihalangi oleh kekuatan lembut setelah 1000 kaki. Binatang itu mengeluarkan beberapa raungan marah lagi sebelum berubah kembali menjadi kabut hitam dan menghilang kembali ke dalam bendera emas kecil. Wang Lin muncul dalam urat nadi roh lebih dari 1000 kaki jauhnya. Dia sedikit mengernyit saat melihat kembali ke tempat kabut hitam itu berada. Itu bukan kilin, tetapi mirip dengan kilin yang dimiliki Ling Tianhou di alam surgawi. Bendera emas kecil itu pasti harta karun sekte pemurnian jiwa. Binatang itu adalah penjaga bendera itu sekaligus salah satu jiwa di dalamnya. Sepertinya metode pembuatan bendera jiwa sekte pemurnian jiwa terkait erat dengan batasan jiwa kuno. Hanya saja, aku tidak tahu apa metode pastinya.
Mata Wang Lin berbinar saat dia merenung. Kekuatan binatang buas ini setara dengan kekuatan seorang kultivator formasi jiwa tahap awal. Kultivasiku belum pulih, jadi aku tidak terburu-buru untuk menangkapnya. Wang Lin merenung sebentar sebelum kembali berkultivasi. Setelah melihat Liu Mei, perasaan bahaya yang dirasakan Wang Lin terhadap Suzaku muncul sekali lagi. Sangat disayangkan bahwa Liu Mei dapat menemukannya. Dia diam-diam memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi masih belum dapat mengetahui motifnya. Dia juga tidak dapat melihat melalui kultivasinya, itulah sebabnya dia tidak membunuhnya lebih awal. Semua ini sangat aneh, dan keputusan Suzaku tidak masuk akal. Jika sampai pada titik ini, aku akan meninggalkan Suzaku, pergi mencari Tian Yunzi, dan meninggalkan kekacauan ini. Wang Lin mulai merenung. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Ketika pertama kali tiba, area di luar gua Wang Lin dipenuhi rumput liar dan agak suram. Lagi pula, tempat yang dipilihnya terlalu terpencil. Namun sekarang tidak ada rumput liar lagi, dan seseorang bahkan telah menanam bunga yang harum di dekatnya. Semua batu telah dibersihkan dan diganti dengan batu yang dipotong halus. Bahkan ada beberapa kanopi batu yang tersebar di sekitarnya. Bahkan ada yang membuat kolam di tengahnya, yang di dalamnya hidup ikan-ikan kecil berwarna emas yang kadang-kadang menimbulkan riak. Hal ini membuat area tersebut terasa seperti negeri dongeng. Su Yun dan Liu Wei sedang duduk di bawah salah satu kanopi dengan sepiring buah di hadapan mereka. Mereka mengobrol satu sama lain dan sesekali melihat ke arah pintu gua. Alis Liu Wei bergetar saat dia berkata, "Kakak magang senior Su Yun, apakah menurutmu ketika kakak magang senior Tianmu keluar, dia akan membenci kita karena melakukan semua ini tanpa izinnya?" Liu Wei adalah salah satu dari dua gadis tadi. Dia bertubuh kecil dan kepalanya lebih pendek dari Su Yun, tetapi tubuhnya sangat indah dan sangat elok. Itu seharusnya tidak terjadi karena setiap kultivator menyukai lingkungan yang baik. Kami membuat tempat ini seindah ini, bahkan jika dia tidak menunjukkan kebahagiaan di permukaan, dia tidak akan marah. Saudari magang junior Liu Wei, santai saja. Su Yun tersenyum sambil mengambil buah dan menggigitnya. Liu Wei menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, "Dalam beberapa bulan terakhir ini, reputasi kakak senior Kingmu telah disebarkan oleh kami para saudari, jadi kehidupan kami menjadi jauh lebih baik. Jika ini dapat terus berlanjut, itu akan luar biasa. Saya berhasil mengumpulkan lebih banyak jiwa yang hancur dalam beberapa bulan terakhir ini daripada yang saya lakukan pada tahun sebelumnya." Su Yun mengangguk dan berkata, "Tanpa bakat, selama tidak ada yang mencuri dari kita, kita pasti bisa membuat bendera 100 jiwa. Dengan begitu, kita bisa menggunakannya untuk berkultivasi dan mencapai tahap akhir pembentukan inti." Liu Wei berbisik, "Kakak magang senior, aku masih agak khawatir karena kita semakin banyak dikunjungi setiap hari. Jika senior Kingmu tahu bahwa kita yang menyebabkan semua ini, dia mungkin tidak akan membiarkan kita begitu saja." Dia seharusnya tidak. Sebelum Su Yun selesai berbicara, seberkas cahaya merah tiba-tiba turun dari puncak gunung dan mendarat di depan pintu masuk gua. Cahaya itu menampakkan seorang pria parubaya yang sangat tampan. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, memancarkan aura surgawi. "Saudara magang junior Kingmu, namaku Guodong Jian. Aku harap kita bisa bicara." Su Yun berdiri dan berkata, "Kakak seperguruan Guodong, silakan kembali, kakak seperguruan Kingmu masih dalam tahap kultivasi tertutup." Guodong Jian mengerutkan kening. Dia menoleh ke arah Su Yun dan bertanya, "Kalian berdua adalah selir Kingmu?" Wajah Liu Wei memerah dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ekspresi Su Yun tetap normal saat dia berkata, "Kakak magang senior, kami memang selir kakak magang senior Kingmu." Tatapan mata Guodong Jian menjadi dingin dan dia berteriak, "Omong kosong. Tidak apa-apa jika kalian ingin membodohi orang lain, tetapi kalian berani membodohiku. Kalian berdua, enyahlah." Setelah itu, dia berbalik dan mengangkat tangannya. Sinar energi spiritual melesat keluar dari tangannya, berubah menjadi bentuk naga, dan menyerbu ke arah gua. Saat naga itu muncul, angin mulai menderu. Saat naga itu bertabrakan dengan pintu gua, pembatas di pintu itu berkedip, menghentikan naga itu, dan pada saat yang sama sebuah
sebuah tangan raksasa muncul. Tangan raksasa itu menangkap naga itu dan meremasnya. Naga itu mengeluarkan lolongan yang menyedihkan sebelum hancur. Ekspresi Guo Dongjian berubah. Dia mundur beberapa langkah dan menatap gua itu. Wang Lin perlahan berjalan keluar dari gua. Saat sinar matahari mengenai Wang Lin, terlihat gas hitam. Gas hitam perlahan berkumpul di belakangnya membentuk tengkorak raksasa. Ilusi bendera jiwa 1000 jiwa. Ekspresi Guo Dongjian berubah lagi dan dia semakin mundur. Tatapan mata Wang Lin dengan tenang mengamati Guo Dongjian. Tingkat kultivasi orang ini berada pada tahap awal Naschen Soul. Serahkan bendera jiwamu dan aku akan membiarkanmu pergi. Suara Wang Lin tenang. Ekspresi Guo Dongjian berubah muram saat dia mengeluarkan sebuah bendera kecil dengan 2 garis emas di atasnya. Dia mengibaskan bendera itu dan satu persatu pecahan jiwa terbang keluar dari bendera itu. Mereka mengelilingi Guo Dongjian dan meraung ke arah Wang Lin. Dia bergumam sambil mundur beberapa langkah dan berkata kepada Wang Lin, aku juga punya bendera jiwa 1000 jiwa. Jika kamu bisa menang, aku akan menyerahkannya. Pecahan-pecahan jiwa di sekitarnya tiba-tiba menyerbu ke arah Wang Lin. Beberapa pecahan jiwa itu berada pada tahap pembentukan pondasi dan yang lainnya berada pada tahap pembentukan inti. Bahkan ada satu yang telah menumbuhkan anggota tubuh dan memancarkan aura seorang kultivator jiwa baru lahir. Wang Lin tetap tenang. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan berkata, pusaran. Saat dia berbicara, semua pecahan jiwa yang menyerangnya mengeluarkan teriakan menyedihkan dan terhisap oleh pusaran. Tak lama kemudian, semua pecahan jiwa selain yang memancarkan aura Naschen Soul menghilang. Pecahan jiwa dengan aura Naschen Soul itu menjerit dan kemudian menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui Wang Lin untuk melarikan diri dari pusaran itu. Dia dengan cepat mencoba melarikan diri ke kejauhan. Apa ini? Mata Wang Lin berbinar. Dia mengulurkan tangan dan pecahan jiwa itu menjerit lagi dengan menyedihkan saat ditangkap. Wang Lin menatap pecahan jiwa ini dan kemudian menatap Guo Dongjian. Dari mana kamu mendapatkan pecahan jiwa Naschen Soul ini? Guo Dongjian menghela nafas dalam hati. Ketika dia melihat Wang Lin menggunakan pusaran jiwa, dia sudah menyerah untuk melawan. Saudara magang senior Kingmu, selamat karena menjadi orang ketiga di Gunung Pemurnian Jiwa yang menguasai pusaran jiwa. Mengenai pecahan jiwa baru lahir, saya menukar bendera jiwa 900 jiwa bersama dengan buku petunjuk produksi bendera jiwa gunung ekstraksi jiwa untuk itu. Dalam 3 bulan kultivasi tertutup ini, dengan bantuan urat nadi, Wang Lin mampu menembus tahap Naschen Soul. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah mereformasi jiwa asalnya dan kemudian tingkat kultivasinya akan kembali ke tahap Soul Formation. Hanya ada 3 bekas teh yang tertinggal di wajahnya dan segel Sun Tai hampir pecah. Dibandingkan semua ini, pencapaian terbesarnya adalah saat dia mengetahui bahwa seluruh sekte pemurnian jiwa ditutupi oleh sesuatu yang tak terlihat. Benda tak kasat mata yang menyelubungi sekte itu kadang-kadang akan melepaskan pecahan-pecahan jiwa dan kemudian ratusan energi spiritual yang berbeda akan keluar untuk memperebutkannya. Pecahan-pecahan jiwa ini tidak selalu muncul di tempat yang sama, mereka tersebar di setiap bagian gunung pemurnian jiwa. Setelah menyadari hal ini, hatinya tergerak. Dia segera mengeluarkan buku panduan bendera jiwa dan kemudian, setelah memeriksanya beberapa saat, dia dapat melihat beberapa rahasia. 3 metode pemurnian bendera jiwa dibagi menjadi pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa. Pemurnian jiwa merupakan metode untuk memurnikan pecahan jiwa apapun di dunia dan menyegelnya di dalam bendera sehingga ia akan bertumbuh dan tidak menghilang. Ekstraksi jiwa berbeda. Ia tidak dapat memurnikan pecahan jiwa, ia hanya dapat mengekstraksi jiwa dari orang yang masih hidup dan menyegelnya di dalam bendera jiwa untuk dikendalikan. Adapun yang terakhir, penyegelan jiwa, Wang Lin tidak memiliki apapun yang dapat dibandingkan dan agak bingung. Menurut Soul Refining Mountain, bendera jiwa memiliki peringkat puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya. Semakin banyak jiwa yang terkandung dalam bendera, semakin kuat bendera tersebut. Bendera jiwa 10 dan 100 jiwa sangat umum, tetapi setelah bendera jiwa memperoleh 1000 jiwa, ia dapat menggunakan mantra tertentu dan kekuatannya akan bergantung pada jiwa utama. Untuk membuat bendera jiwa 1000 jiwa, seseorang harus memiliki jiwa primer.
Ini adalah faktor pembatas yang membuat bendera jiwa 1000 jiwa menjadi sangat langka. Banyak bendera jiwa 100 jiwa telah mencapai batas 999 jiwa, tetapi tanpa jiwa primer, bendera itu tidak dapat menjadi bendera jiwa 1000 jiwa. Hanya ada satu syarat bagi jiwa utama, yakni harus lebih kuat daripada semua jiwa lain dalam bendera jiwa yang digabungkan. Ketika Wang Lin mempelajari bendera jiwa, dia memikirkan Qilin yang berada jauh di dalam sekte. Binatang itu pastilah jiwa utama dari bendera jiwa emas itu. Wang Lin telah mengumpulkan sejumlah besar pecahan jiwa selama 3 bulan kultivasi ini. Entah mengapa, pecahan jiwa ini terkumpul di dalam urat nadi roh. Ketika Wang Lin memeriksa urat nadi roh untuk pertama kalinya, pecahan jiwa itu tidak ada di sana. Jelas ada seseorang yang baru saja mengumpulkannya sebelum dia memeriksanya. Saat ia mengumpulkan pecahan-pecahan jiwa, ia mengerti kemana perginya semua pecahan jiwa di urat nadi roh. Semuanya diserap oleh bendera jiwa di bawah sekte. Seseorang dan sebuah bendera mulai mencuri pecahan jiwa satu sama lain. Namun, bendera itu terkunci di satu tempat dan tidak lincah seperti Wang Lin. Dalam 3 bulan terakhir, hampir 90% pecahan jiwa diambil oleh Wang Lin. Ada jiwa yang kuat dan lemah di antara pecahan-pecahan jiwa ini. Selama 3 bulan ini, Wang Lin menemukan satu jiwa yang berada pada tahap awal Nashen Soul dan menggunakannya sebagai jiwa utamanya. Tidak banyak fragmen Nashen Soul yang muncul, hanya sekitar 2 atau 3 setiap tahun. Setiap kali muncul, para murid teratas dari Soul Refining Sect akan memperebutkannya. Oke, kita sudahi sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan part selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.